Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh lagi rame sekarang, lagi viral juga gitu ya, Persib Bandung didenda. Nah ini memang denda atau sanksi ini lebih besar daripada liga lokal karena kita disanksi di level Asia atau oleh AFC kembali teman-teman. Jadi biar banyak teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, ini sanksi ini, pasal ini dan lain sebagainya. Nah tim redaksi kami itu sudah menyusun secara sederhana dan enaken, jadi tinggal disimaknya teratur gitu ya, ini pasal apa, dendanya apa dan lain sebagainya. Nah ini kita akan coba bacakan nanti apa saja yang menjadi sanksi oleh AFC ke Persib Bandung. Di sini teman-teman juga perlu sedikit kedewasaannya gitu ya buat teman-teman. Kalau Bobotoh kolot mah saya yakin sudah semuanya tertib, tapi ada beberapa teman-teman yang masih denial atau masih menyangkal, oh harusnya tidak begini, harusnya tidak begitu ya. Ini kita ingin menyampaikan bahwa kita juga sudah konfirmasi bahwa memang segala bentuk untuk bukti, untuk ya kesalahan yang dilakukan oleh supporter Persib atau oleh Bobotoh gitu ya, ini sudah terbukti secara jelas dan sah teman-teman. Kita juga ada beberapa bukti yang memang ada gitu ya, jelas sudah ditulis oleh match commissioner dari AFC. Jadi kita tidak bisa menyangkal. Untuk manajemen Persib Bandung pun tidak akan melakukan banding dan lain sebagainya karena memang itu sudah nyata gitu ya. Jadi denda yang besar ini mencapai 437 jutaan. Ini memang sangat besar. Begitu dapat bonus ya udah harus dikeluarin lagi nih sepertinya. Jadi ya mohon sekali lagi buat teman-teman Bobotoh dituntut sedikit kedewasaannya untuk menyikapi kedepannya gitu ya, biar tidak melakukan hal-hal yang dilarang lagi. Dan untuk manajemen Persib pun ini menjadi teguran karena masih melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan apa nanti akan kita coba bahas, tapi secara sederhana Persib Bandung dihukum ketika di level Asia ini ketika menghadapi Selangor FC dua-duanya, baik ketika menghadapi Selangor di GBLA tanggal 23 Oktober maupun ketika menghadapi Selangor FC kembali di tanggal 6 November 2025. Apa saja? Nah biar tidak salah, saya juga biar enakin udah dibikinin satu rangkuman oleh tim redaksi teman-teman. Jadi mohon izin saya pakai tab ya, biar kita bacainnya enak, kita juga biar nyertain buktinya juga enak. Jadi sebelum kita publish, kita juga memang melakukan beberapa cross check gitu ya, beberapa konfirmasi dulu sebelum memberitakan kepada teman-teman Bobotoh. Intinya ya udah, kita harus terima dan harus introspeksi masing-masing dari Bobotoh juga, walaupun sebagian Bobotoh ini yang melakukan tapi berimbasnya kepada Bobotoh yang lain gitu ya. Baik teman-teman, di sini untuk pelanggaran atau sanksi dari AFC yang menimpa Persib Bandung atau dilimpahkan ke Persib Bandung ada dua. Ketika Persib Bandung menghadapi Selangor di GBLA pada tanggal 23 Oktober dan juga pada saat Selangor menghadapi Persib Bandung sebagai tim tamu di Malaysia pada tanggal 6 November 2025. Jadi dendanya ada tiga, denda berupa uang, denda berupa penutupan sebagian tribun ketika Persib Bandung menjamu tamu-tamunya di laga kandang. Lalu sanksi yang ketiga terhadap Miro Petris, yaitu asisten pelatih Bojan Hodak, yang mana diskor dan harus membayar sejumlah uang. Nah ini kita coba rincikan. Jadi intinya ada tiga sanksi teman-teman. Sanksi uang harus bayar Persib Bandung, dan sanksi penutupan stadion sebagian besar sekitar 25%, dan nah jadi kia ya ke AFC enggak lah gini ya. Jadi gini aja lah yang enak, sanksi uang, sanksi penutupan stadion, tribun, dan juga sanksi kepada Miro Petris gini ya. Oke, rinciannya sebagai berikut.
Ini hasil sidang daripada Komite Disiplin dan Etika AFC yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2025. Mohon diperhatikan baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di-skip videonya. Rinciannya, yang pertama, Pasal 65.1, Persib Bandung dijatuhi denda sebesar 25.000 US dollar atau jika kurs rupiah saat ini 16.615 rupiah, jadi Persib harus membayar senilai 415.375.000 rupiah. Teman-teman, sekali lagi, Persib harus membayar 25.000 dolar atau sekitar 415.375.000 rupiah. Nah, ini sudah diterima oleh manajemen Persib Bandung. Lalu ya memang tidak akan banding karena memang sudah terbukti ada beberapa bukti yang menguatkan gitu ya. Nah, untuk denda 415 juta ini Persib Bandung harus membayar untuk kesalahan apa aja. Nah, ini ada hukumannya, yaitu yang pertama, supporter Persib Bandung terbukti menyalakan sedikitnya 6 kembang api gitu ya. Jadi ada kembang api di di GBLA itu minimal ada 6, mungkin diperkirakan lebih, tapi yang masuk bukti kepada manajemen Persib itu 6 minimalnya. Lalu hukumannya ada melempar sedikitnya 33 benda seperti kursi stadion, sepatu, dan serpihan lainnya, teman-teman. Nah, ini untuk yang menyalakan menyalakan kembang api dan juga pelemparan benda-benda, ini kita minjem salah satu teman-teman Boboto videonya, yang mana ini paling jelas gitu ya, ada kembang apinya dan ada pelemparan dari benda-benda termasuk kursi, teman-teman. Di sini juga benda-bendanya katanya ada kursi, ada sepatu, dan ada beberapa benda yang lainnya, teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya, hukuman adalah untuk membentangkan satu spanduk berisi pesan politik. Nah, nanti juga teman-teman bisa lihat di sini beberapa foto dan dokumentasi yang kami terima, yang mana ini menjadikan denda gitu ya untuk Persib Bandung. Lalu ada hukuman juga memanjat, duduk, dan bergantung pada pembatas antar bagian stadion selama pertandingan. Nah, ini teman-teman harus membedakan bahwa di liga lokal kita, di Super League, mungkin duduk di stadion walaupun ada bangku itu dianggap normal dan biasa saja, tapi sekelas AFC di Liga Asia ini tidak boleh gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, mohon nanti dengan sangat ketika menghadapi Bangkok United tidak melakukan hal-hal yang sama. Jadi ya kita dituntut menjadi supporter yang lebih tertib sebetulnya mah ya. Dengan batin tuh agak sedikit bertentangan, tapi ya jangan lagi naik-naik ke pembatas stadion, apalagi pembatas tribun gitu ya. Lalu ada pasal 64.1, kalau tadi kan pasalnya 65.1, sehingga Persib harus membayar sejumlah uang 415 juta tuh untuk apa aja tadi. Di antaranya kan penyalaan kembang api, pelemparan gitu ya, ada yang spanduk politik, dan juga ada yang memang duduk-duduk di stadion, di atas tribun. Lalu juga yang kedua, pasal 64.1, Persib Bandung dijatuhi sanksi diwajibkan memainkan satu pertandingan kandang dengan penutupan sebagian stadion sebesar 25% di area tribun. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan bahwa ya selanjutnya di laga terdekat menghadapi Bangkok United gitu ya, Persib harus menutup sebagian stadionnya sebesar 25% stadion kapasitas tribun gitu ya. Jadi memang sanksi ini berlaku pada laga kandang Persib terdekat di wilayah Indonesia dalam kompetisi klub AFC. Jadi ya kebetulan Persib Bandung tanggal 10 Desember itu menjadi laga hidup mati menghadapi Bangkok United, tapi kita dapat satu kabar yang kurang mengenakan. Harusnya kan full stadion kita ya untuk mendukung, tapi akhirnya ya harus berkurang 25%. Nah, ini juga kita coba konfirmasi mengenai tiket, katanya apakah yang sudah terjual akan dikembalikan atau gimana. Ternyata tidak, itu akan sepenuhnya dialihkan untuk tribunnya. Jadi nanti tribun yang akan ditutup kemungkinan tribun selatan, teman-teman. Tribun selatan akan ditutup jika yang sudah membeli tribun selatan
Selatan, tiketnya akan dialihkan bisa ke timur atau ke utara gitu ya. Nah ini juga ya mudah-mudahan lah tidak ada hal-hal yang lebih lagi ya. Sudah cukup penutupan 25% kapasitas tribun ini menjadi pembelajaran baru buat teman-teman bobotoh di saat kita ingin mendukung Persib Bandung yang butuh dukungan karena partai hidup mati, tapi akhirnya ya ditutup gitu ya karena kesalahan kita di sebelumnya, teman-teman, di laga sebelumnya. Nah ini juga di pasal 64.1 masih lanjutan yang tadi. Untuk sebagai tuan rumah, Panpel Persib Bandung dinilai gagal memenuhi kewajiban untuk mematuhi serta menerapkan aturan keselamatan yang berlaku dan mengambil langkah pencegahan keamanan sebelum dan selama pertandingan. Jadi ya ini juga khususnya kepada steward, mungkin ya steward dan petugas keamanan, jika melihat hal yang tidak diharapkan itu seharusnya gercep atau gerak cepat, tapi akhirnya ya kalau di liga lokal kita mah nggak di pelong gitunya cari cing steward. Nah ini yang memang tidak boleh terjadi di level Asia, teman-teman. Itu jadi ya beberapa kesalahan yang memang kita anggap biasa di liga domestik, di liga Asia mah tidak ada ampun, langsung dihukum. Nah hukuman terakhir di pasal 64.1 adalah tidak menjaga ketertiban dan keamanan di dalam dan sekitar stadion sehingga terjadi kembali tindakan supporter berupa penggunaan kembang api, pelemparan benda, pemasangan spanduk politik, serta aksi memanjat pembatas stadion katanya. Nah ini yang mana menjadikan satu ya kerugian gitu ya buat kita semua, teman-teman. Lalu itu untuk denda berupa uang gitu, denda berupa uang dan penutupan sebagian stadion. Nah denda selanjutnya adalah di pasal 39.2 dan 39.3. Jadi pasal 39.2 dan pasal 39.3 Persib Bandung dijatuhi denda sebesar 1.250 US dollar atau dolar Amerika, atau jika di kurs rupiah saat ini yang mencapai 16.615 rupiah, jadi Persib harus membayar kurang lebih senilai 768.750 rupiah. Sekali lagi totalnya Persib harus menambah 20.768.750 rupiah. Jadi di luar 415 juta gitu ya. Jadi 415 juta ditambah denda tambahan 20 juta lagi. Jadi hukuman Persib Bandung dianggap jika memang totalnya kurang lebih 436.143.750 rupiah dan harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan ini disampaikan, teman-teman gitu ya. Jadi kalau untuk pasal 39.2 dan 39.3 ini sebetulnya ditujukan kepada manajemen yang lalai dan memang menganggap tidak serius, karena untuk pasal ini adalah Persib Bandung dianggap gagal memastikan seluruh kursi dan baris di stadion memiliki nomor sebagaimana diwajibkan dalam regulasi AFC. Jadi ini juga Persib Bandung pernah didenda gitu ya, karena di tiket tidak ada nomornya, di bangku tidak ada nomornya gitu ya, sehingga pada saat waktu awal AFC ACL 2 ini Persib menghadapi Lion City di GBLA, Persib denda kurang lebih 30 jutaan, tapi ini lebih rendah 20 juta teman-teman, karena tidak ada nomor di kursi dan tidak ada nomor di tiket gitu ya. Jadi ini berulang. Nah ini Persib Bandung manajemennya kumaha ini gitu ya. Ya manajemennya aja lalai, apalagi mungkin ke bawahnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kritik bagus buat manajemen Persib gitu ya, karena bangku dinomorin juga itu buat kita sesuatu yang wah gitu ya, walaupun tetap nanti duduknya mah pasti acak-acakan gitu ya, milih tempat duduk masing-masing, tapi minimal ya nomoran aja lah gitu ya, karena kita sudah di level Asia, kita juga harus ngasih contoh yang baik gitu ya, baik di level Asia maupun di liga lokal, teman-teman. Itu
Jadi total sanksi yang harus dibayarkan Persib Bandung sekali lagi sebesar Rp436.143.750 teman-teman itu ya. Nah ini juga meskipun ada penutupan sebagian, ini konfirmasi dari manajemen juga, walaupun ada penutupan stadion sebesar 25% dari kapasitas tribun, namun untuk tiket tim tamu nanti untuk supporternya Bangkok United itu masih harus dijalankan sebesar 5%. Nah makanya ini kita harus benar-benar war tiket, teman-teman harus benar-benar pantengin ya. Nanti kita coba update lagi kapan dibuka tiket menghadapi Bangkok United, karena harus ada 5% jumlah yang dialokasikan untuk supporter tim tamu. Jadi kita juga harus rebutan lah gitu ya. Nah ini yang memang harus menjadi pembelajaran sekali lagi untuk manajemen Persib Bandung. Itu mungkin teman-teman total biaya yang harus dibayarkan oleh Persib Bandung dan juga oleh manajemen. Dan terakhir ini yang kedua adalah sanksi kepada Miro Petris sebagai asisten pelatih Bojan Hodak. Sanksi apakah itu? Disaksikan baik-baik teman-teman. Yang pertama, AFC memutuskan sanksi berat untuk asisten pelatih Miro Petris yang mendapat skor 4 pertandingan karena kartu merah. Nah ini kartu merahnya itu kenapa gitu ya? Kartu merahnya pada saat Persib menghadapi Selangor FC atau Selangor FC menghadapi Persib Bandung di Selangor gitu ya, pada tanggal 6 November 2025. Jadi setelah wasit mengusir Miro Petris dengan memberikan kartu merah karena dianggap melontarkan bahasa atau isyarat menyinggung terhadap ofisial pertandingan. Jadi ada satu momen ketika ya beberapa ofisial Persib Bandung gitu ya mendatangi wasit keempat atau wasit yang ada di pergantian pemain lah biasanya gitu ya. Nah itu Miro Petris dianggap melontarkan beberapa gerakan tubuh dan isyarat ucapan gitu ya untuk menghina perangkat pertandingan katanya itu. Makanya wasit yang keempat ngehubungin wasit utama, akhirnya dikasih kartu merah. Lalu Miro Petris resmi tidak boleh mendampingi Persib Bandung di 2 pertandingan terdekat. Di antaranya dijalani pada laga Lion City menghadapi Persib, yang mana kemarin tidak ada Miro Petris gitu ya ketika di Singapura, yang kita juga tidak notice atau kita tidak sadar sama sekali tidak ada Miro Petris padahal dia sedang dihukum. Nah ini juga manajemen seharusnya memang sudah menutupi katanya, tapi ya sudah terbuka oleh sanksi AFC ini ya, kita juga makanya wah nih manajemen apa-apa ya biar nggak gaduh memang bagus untuk tujuan utamanya, tapi ya memang akhirnya terbuka juga gitu ya. Nah ini juga jadi 2 laga ini kan hukumannya tuh 4 pertandingan tidak boleh dengan Persib Bandung. Jadi baru menghadapi menghadapi Lion City tidak boleh, besok menghadapi Bangkok United juga tidak boleh mendampingi Persib Bandung Miro Petris yang ada di bench pemain. Lalu 2 lagi jika memang Persib Bandung lolos 16 besar, amin, kita doakan lolos dulu. Dan memang 2 pertandingan ini jika Persib lolos 16 besar tidak bisa mendampingi Persib Bandung lagi gitu ya di bench pemain teman-teman. Nah itu, lalu terakhir AFC memutuskan juga Miro Petris harus membayar uang sanksi sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 166.150.000 rupiah dan harus dibayarkan dalam kurun 30 hari sejak tanggal keputusan ini disampaikan oleh AFC. Jadi ya lumayan 166 juta teman-teman, itu biasanya juga sama manajemen lah itu mah dibayarinnya. Tapi ya apapun itu, ini menjadi satu hal yang memang pelajaran berarti untuk Persib Bandung, untuk manajemen dan juga untuk staf pelatih, bahwa ya kita lihat makanya di Lion City ketika di Singapura kemarin Bojan protesnya juga biasa-biasa aja gitu ya, nggak yang menggebu-gebu seperti di Super League karena tahu Miro Petris sudah dihukum dan Bojan juga nggak mau lah ngomentarin masalah kepemimpinan wasit gitu ya. Makanya Bojan mengalihkan kepada VAR, katanya harusnya ada VAR ya. Sebenarnya dia kesalnya juga ke wasit juga, tapi ya daripada dihukum nggak boleh mendampingi tim, ya udahlah kesalnya ke VAR aja katanya gitu ya. Baik teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu di
kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua, biar tidak bingung lagi ketika ya tahu ini kan biasanya banyak media yang tidak menyertakan pasal, tidak menyertakan keterangan yang lainnya. Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa menemukan sedikit titik terang gitu ya, pasal berapa, hukumannya apa, dan harus membayar apa sanksinya gitu ya. Jadi lengkap insya Allah lah. Di sini kita coba sedikit demi sedikit mengedukasi teman-teman bobotoh. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.